Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiliawati dari kelas B akan membahas tentang penyebaran organisasi koperasi modern untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UKM. Baik, langsung saja ke materinya. Organisasi koperasi terdapat hampir di semua negara industri dan negara berkembang. Pada mulanya, organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri Eropa Barat. Namun, kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan, seperti Indonesia ini. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat itu terutama disebabkan oleh perkembangan ekonomi, pasar, dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup di mana berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian yang cepat. Perubahan ini membawa dampak terhadap berbagai kalangan masyarakat. Ada yang diuntungkan tetapi ada juga yang dirugikan. Mereka yang paling menderita selama tahap-tahap awal perubahan struktur ekonomi pra-industri yang demikian cepat terhadap pada berbagai lapisan masyarakat, terutama di Inggris, di mana golongan kaum buruh yang semakin besar di kota-kota harus menghadapi masalah pengangguran dan tingkat upah yang sangat rendah. Pada organisasi ini, pelopor-pelopor organisasi koperasi dari Rochdale misalnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan koperasi. Aturan-aturan yang mulanya disusun hanya sekedar petunjuk tentang bagaimana seharusnya pokok koperasi konsumen yang baik di organisasi dan dijalankan oleh para anggotanya sendiri kemudian menjadi prinsip-prinsip koperasi Rochdale yang dijadikan dasar kegiatan oleh berbagai koperasi di dunia. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka, yang kedua, pengawasan secara demokratis, yang ketiga, bunga yang terbatas atas modal, yang keempat, pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota, yang kelima, penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku secara tunai, yang keenam, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik, yang ketujuh, barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli dan tidak rusak atau palsu, yang kedelapan, pendidikan secara terhadap anggota secara berkesinambungan. Itulah prinsip-prinsip tersebut ternyata menjadi petunjuk yang berguna bagi koperasi konsumen yang hidup dalam keadaan serupa. Namun, dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori oleh Rochdale berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang. Bahkan, banyak norma atau nilai-nilai suatu bangsa dijadikan salah satu prinsip koperasi yang harus dilaksanakan. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi telah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi internasional mengenai peranan penting yang dapat dimainkan oleh organisasi koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi dan mengusulkan pemerintah untuk mendorong perintisan dan pengembangan organisasi-organisasi swadaya. Namun, sejak awal tahun 80-an, organisasi-organisasi koperasi menjadi sorotan utama dalam berbagai kritik. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai materi penyebaran organisasi koperasi modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.